Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Berapa banyak ya di antara kita itu yang pagi ini bangun tidur, membuka dompet, menatapnya lama, lalu berkata pelan tapi pasti, aku gak punya duit kok. Bukan doa puasa, bukan juga deklarasi iman, tetapi pengakuan iman versi dompet ini Bapak Ibu. Dompet kosong, hati ikut kosong, iman ikut lesu, dan tanpa sadar kita sudah berdoa, tapi doa yang salah alamat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, lidah tidak pernah netral, Bapak Ibu. Alkitab tidak pernah menganggap lidah itu main-main. Hidup dan mati dikuasai lidah. Amsal 18 ayat 21. Perhatikan, bukan hidup dan mati dikuasai kondisi ekonomi, bukan hidup dan mati dikuasai saldo rekening, tapi lidah, Bapak Ibu. Artinya, dompet boleh kosong, rekening boleh merah, tetapi mulut jangan ikut defisit iman, Bapak Ibu. Karena yang keluar dari mulut kita perlahan-lahan membentuk arah hidup kita. Aku gak punya duit kok. Ini bukan fakta biasa, Bapak Ibu. Kalimat ini kelihatannya sederhana ya, jujur, realistis. Tapi dengarkan baik-baik. Kalau diucapkan sekali, itu namanya laporan, Bapak Ibu. Kalau diucapkan tiap hari, itu namanya keyakinan. Tapi kalau diucapkan dengan emosi, itu doa, Bapak Ibu. Kalau diucapkan tanpa sadar, itu juga nubuat. Dan serangkali, kita ini lebih rajin membuatkan kekurangan, menubuatkan kekurangan, daripada pemeliharaan Tuhan. Itu masalahnya, Bapak Ibu. Nah, contohnya Israel di padang gurun ya. Lidah itu mengalahkan mujizat. Bayangkan, laut Teberau itu terbelah ya. Mana turun dari sorga dan air itu keluar dari batu. Tetapi, mengapa kami dibawa ke padang gurun ini? Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Keluaran 14 ayat 11. Mereka tidak mati karena Firaun, Bapak Ibu. Mereka tidak mati karena gurun. Mereka mati karena lidah mereka sendiri. Mulut mereka lebih kering daripada padang gurun. Nah, ada sebuah humor ilahi yang mengatakan begini, Tuhan tidak pernah bangkrut. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih. Mari kita jujur dan tertawa sebentar ya. Kadang kita berdoa seolah-olah Tuhan itu berkata, maaf ya, bulan ini aku lagi seret ya. Padahal Alkitab berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Di Mazmur 24 ayat 1. Perak dan emas adalah salibku. Di Hagai 2 ayat 8, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah kehabisan uang. Yang sering kehabisan hanyalah iman kita. Itu. Nah, ucapan itu mengungkapkan siapa Tuhan kita. Yesus berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Kalau tiap hari yang keluar dari mulut kita adalah susah, gak cukup, mustahil, gimana besok, maka tanpa sadar, kekurangan sudah naik tahta dan Tuhan dipindahkan ke kursi cadangan, Bapak Ibu. Bukan menyangkal fakta nih, tapi menegaskan iman. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak menyuruh kita berbohong. Bukan berarti aku kaya raya, padahal hutang di mana-mana. Aku berkelimpahan, padahal dompet kosong. Tapi katakanlah dengan iman, aku sedang kekurangan, tetapi Tuhan adalah gembalaku. Aku belum melihat jalan, tetapi Tuhan sedang bekerja.
Aku belum punya, tetapi Tuhan sanggup menyediakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1, Bapak Ibu. Daud tidak berkata rekeningku penuh, tapi Tuhan adalah gembalaku. Perhatikan Bapak Ibu, dan ingat selalu ya, ucapan iman itu membuka jalan mujizat Bapak Ibu. Yesus berkata, jika kamu berkata kepada gunung ini, di Markus 11 ayat 23, bla 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 bla, ya. Yesus tidak berkata, jika kamu mengeluh kepada gunung, atau jika kamu curhat kepada gunung, tetapi berkata, gunung mendengar, masalah mendengar, keadaan mendengar, dan seringkali iman kalah suara oleh keluhan, Bapak Ibu. Ini jenaka tapi menohok ya. Mulut lebih boros dari dompet. Ironisnya Bapak Ibu, kita berkata aku gak punya duit kok. Tapi mulut kita boros keluhan, royal keluhan, promo gratis keputusasaan. Ini, dompet mungkin hemat, tapi mulut kita sering over budget iman Bapak Ibu. Nah, ada latihan rohani sederhana ya Bapak Ibu ya. Jangan bilang aku gak punya duit kok. Tapi katakanlah, Tuhan ajari aku setia di dalam kekurangan. Jangan ngomong pasti gak bisa. Yakinlah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan mengeluh aku capek hidup begini. Semangatlah ucapkan, Tuhan kuatkan aku hari ini. Karena ucapan kecil yang diulang-ulang menjadi iman besar yang diwujudkan nantinya Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mungkin dompetmu hari ini tipis, rekeningmu sunyi, dan masa depanmu terasa buram, tetapi jangan biarkan mulutmu menjadi pengeras suara keputusasaan. Biarlah mulut kita itu menjadi mimbar iman, altar pengharapan, dan doa yang hidup. Karena sebelum mujizat terjadi di tangan, ia selalu lahir lebih dulu di mulut. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bukan karena kami marah, tetapi karena kami sering mengucapkan kemiskinan lebih keras daripada iman. Ajari kami berbicara bukan dari ketakutan, melainkan dari kepercayaan. Bukan dari kekurangan, melainkan dari janji-Mu di dalam nama Yesus. Amin.